Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya, saya muliakan para alim ulama, para asatiz, guru-guru kita. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezekinya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan semua majlis-majlis yang mereka isi insyaallah yang hadir dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga semua yang hadir, saya tidak akan sebut satu persatu. Di sini juga saya melihat ada dari Banser, ada dari Pemuda Pancasila, ada dari Karang Taruna, semua jajaran organisasi yang ada di Bojongkulur, pemerintahan daerah Bojongkulur semuanya, remaja-remaji, juga tim hadrah, tim patwal, saya tidak sebut satu persatu. Semua insyaallah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir pada malam hari ini adalah pilihan dari Al-Quran. Insyaallah semua dapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam 17 Ramadan. Allah takdirkan kita berada di serambi musalla Nurul Aulad. Di majlis ini menjadi saksi buat kita. Semoga malam hari ini malam penuh barakah. InsyaAllah malam Lailatul Qadar. InsyaAllah malam-malam pandangan Allah dan malaikat melihat kita sekalian. Nabi Muhammad hadir, tidak berkumpul di dalam satu majalis khatmul Quran yang dibacakan Al-Quran dengan doa. Di situ dihadiri oleh 70.000 malaikat yang mengatakan amin. Maka rugilah orang yang hadir yang tidak membaca Al-Quran. Rugilah orang yang jauh dari Al-Quran. Ini bulan Al-Quran yang tadi telah disampaikan. Syahrul Ramadan alladhi unzila bihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sepakat ulama bahwa di malam Ramadan turunnya Al-Quran. Kita solat harus baca Al-Quran. Kita ibadah dengan Al-Quran. Cahaya di wajah kita pancaran dari Al-Quran. Nabi SAW semalam disolat dengan menghatamkan Quran. Al-Imam Ali Zainal Abidin, Siti Fatimah Zahra dan para sahabat setiap malam solat dengan Al-Quran, dengan tangisan, dengan rindu. Bahkan Nabi mendoakan sahabatnya agar dapat hidayah. Di antara mereka adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab marah sama Rasulullah, akan membunuh Nabi Muhammad karena dia benci akan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mendoakan dua Amar, yaitu Abu Jahal sama Umar bin Khattab. Amar bin Hisham, mereka yang satu akhirnya salah satu dari mereka mendapatkan hidayah dari doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Sayyidina Umar bin Khattab marah, sehingga ada yang mengatakan, ya Umar, kenapa kau harus marah dengan Muhammad Rasulullah?
sedangkan saudaramu Fatimah telah memeluk Islam. Tambah marah Sayyidina Umar bin Khattab. Pulang ke rumahnya. Begitu mau masuk ke rumahnya, dia mendengar bacaan Al-Quran dari keluarganya. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dengar surat Taha, bergetar Sayyidina Umar bin Khattab. Sesungguhnya Al-Quran adalah menjadi penenang, tidak akan menyusahkan kalian. Al-Quran penyelamat kalian. Al-Quran kalian diturunkan oleh Allah untuk kalian. Allah yang Maha Kuasa sayang kepada kalian. Setelah mendengar ayat ini, surah Taha tersebut, Sayyidina Umar menjadi tersentuh hatinya. Dia masuk, dia mencari di mana suara tersebut. Semua satu rumah tahu bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab marah. Mana mushaf yang kalian baca tadi? Tidak ada. Kalian telah masuk Islam. Tidak. Akhirnya Sayyidina Umar menghardik dia punya keluarga, anak saudaranya Fatimah. Akhirnya mereka mengatakan kami telah memeluk Islam. Dan dia peluk dan dia katakan, aku pun akan masuk dalam Islam. Antar aku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu pun dia pergi menemui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetuk pintu rumah Nabi Muhammad. Di dalam rumah itu ada sahabat-sahabat Nabi, di antara mereka ada Hamzah. Sayyidina Hamzah mengatakan, buka pintu. Kalau dia bermacam-macam, saya yang menghadapinya. Singa Allah yang ada di dalam, yaitu Hamzah. Sayyidina Hamzah akhirnya membukakan pintu, masuk. Dia mengatakan, mana Rasulullah? Rasulullah keluar. Langsung Sayyidina Umar menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Hidayah masuk atas doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilihkan dengan berkat Al-Quran. Ramadan mengajar kita. Tadi anak-anak kita telah lihat masih kecil-kecil. Alhamdulillah, kalau orang tuanya tidak hafal juz amma, anaknya bisa hafal juz amma. Kalau orang tuanya sebelumnya masih belum memahami Al-Quran dengan baik, diajarkan anaknya memahami Al-Quran. Ini orang tua yang benar. Ini orang tua dapat syafaat nanti yaumul qiyamah. Nanti Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah akan memuliakan seorang tua yang mendidik anaknya yang mengenalkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini dari awal sampai akhir, saya tidak akan panjang. Karena saya tahu sebentar lagi mau sahur, nanti takut kesiangan. Saya tidak akan panjang, tapi saya akan kasih amalan saja. Amalan yang bisa kita amalkan dengan berkat Al-Quran. Karena kalau kita bahas Al-Quran banyak hal. Orang kalau banyak baca Al-Quran dan dia memahami Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, kehidupan dengan Al-Quran, pasti dia akan selamat. Pasti dia akan bahagia. Pasti dia dapat tuntunan dari Al-Quran. Karena ini sudah bacaan para sahabat Nabi, para tabi'in, dan semua para ulama al-amilin. Mereka menghidupkan Al-Quran, apalagi malam bulan suci Ramadan seperti ini. Tidak ada waktu yang kosong buat mereka hanya dengan Al-Quran. Sedangkan kita bagaimana? Introspeksi kita masing-masing. Kita sudah khatam Quran belum di malam 17? Sudah berapa juz kita baca Al-Quran? Yang jawab kita sendiri. Rugi. Ini bulan yang Nabi katakan, kalau umatku tidak dapat mendapatkan ampunan, dapatkan keuntungan di bulan suci Ramadan, orang ini adalah orang yang celaka. Bulan apa lagi yang bisa menyelamatkan dia? Kapan lagi bisa dia selamat? Sedangkan bulan suci Ramadan ditinggalkan begitu saja.
Kita sudah minta kepada Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di Syahrul Quran. Di malam 17 ini pun Allah Subhanahu wa taala takdirkan Ashabul Badar, peperangan di masa Nabi Muhammad, Ahlul Badar terjadi di malam 17 Ramadan. Juga Al-Imam terjadi di dalam bulan Ramadan ini 17 Ramadan, Khul Al-Habib Al-Imam Al-Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus, yaitu Sahibul Urar Batang. Beliau meninggal 17 Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini juga wafat Siti Khadijah di tanggal 11 Ramadan. Tanggal 3 Ramadan juga wafatnya Siti Fatimah Zahra, putri tercinta Nabi Muhammad. Banyak manusia-manusia mulia yang wafat di bulan suci Ramadan. Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran diajarkan, satu Habib mengajarkan kepada Habib Ali Sahibul Maulid, kalau kita sudah selesai mamanya salat tarawih, kita bisa salat malam. Bangun sahur, gunakan untuk salat malam. Sambung dengan salat witir, sambung dengan salat tahajud, digabung niatnya, tidak apa-apa. Usalli sunnat tahajud wa sunnat al-witir rakataini sunnatan lillahi ta'ala. Dapat 2 sunnah. Nanti baca di situ, tadi sudah baca Sabihisma sama Qul ya ayyuhal kafirun dalam salat witirnya, sambung di situ baca ayatul kursi sekali rakaat pertama, dan rakaat keduanya baca al-ikhlas 3 kali. Siapa yang baca 3 kali suratul ikhlas, dia sama dengan menghatamkan Quran. Mari sama-sama kita baca 3 kali agar pahala khatmul Quran kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca 3 kali, kita semua sudah mendapatkan pahala menghatamkan Quran. Tapi jangan cuma baca ini terus tidak mau baca Al-Quran. Lain, ini keutamaannya lain, baca Al-Quran lain keutamaannya. Sama dengan orang pergi haji. Kalau pergi haji di sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000. Dengan masjid lain, dia sudah sholat di Masjidil Haram, dia bilang saya sudah sholat dapat pahala 100.000 pahala, saya sudah tidak usah lagi sholat di tempat lain, sudah dapat pahala 100.000, sudah lebih pahalanya. Ini bukan begitu. Ini ganjaran yang Allah berikan dari keistimewaan dari surah tersebut. Dan untuk umat Nabi Muhammad biar dilipat gandakan oleh Allah pahala-pahala bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kalau kita baca 1 huruf 10 kebajikannya. Kalau kita baca di bulan suci Ramadan dilipat gandakan 70 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu rugi orang yang tidak baca Al-Quran. Dan Al-Ikhlas ini kalau kita baca 10 kali, Allah akan bangunkan kita istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah baca 3 kali. Kita tambah 7 kali biar kita dapat istana, dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Insyaallah semua min ahlil jannah dan semua mendapatkan rumah nanti di jannah. Amin ya rabbal alamin. Mudah sekali mendapatkan rahmat dari Allah. Mudah sekali dapat janji Allah. Asal kita istiqamah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang baca 10 kali suratul Ikhlas ba'da salatus subuh, Allah jaga dia antara subuh tersebut sampai subuh berikutnya. Dapat ampunan dari Allah. Dapat yang tadi, dapatkan jannah, dibangunkan rumah di jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi kalau kita tidak baca. Jadi bangun malam, kenapa kita diajarkan kita sholat tarawih di bulan suci Ramadan? Supaya setelah bulan suci Ramadan kita bisa bangun malam. Di saat kita syahur, bangun, biasanya bangun langsung cari makanan. Tapi kita di waktu di luar bulan suci Ramadan sudah terbiasa. Biasa bangun sahur, tapi bukan sahur, tapi kita sholat qiyamul lail, sholat malam. Biar wajahnya bercahaya, biar yang belum dapat jodoh biar cepat dapat jodohnya. Biar yang punya hajat yang lain dimudahkan. Biar yang belum ada kerjaan dapat kerjaan. Biar yang punya kesulitan dimudahkan sama Allah. Karena ini magam mahmuda, magam tertinggi. Baca surat Taha di situ. Siapa yang baca surat Taha, Allah mudahkan rizkinya, rizki yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijazah ini saya dapatkan dari Al-Habib Salim Asyadri, dari Al-Habib Hasan Asyadri, mengatakan siapa yang baca suratul Taha sebelum salat subuh, dia akan mendapatkan rezeki yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi salat witir ditutup dengan baca doa. Tadi kan sudah ditutup, kita sudah salat 3 sebelumnya. Waktu salat witir di saat salat tarawih sudah 3. Kita tidak usah tutup lagi. Nanti kita tambah 4 kali salam sudah menjadi 11 rakaat. Ini gunanya, gunakan ini untuk menambah tabungan kita untuk dunia dan akhirat kita. Salat itu mendekatkan hubungan kita kepada Allah. Nabi kalau susah salat dan baca Al-Quran di dalam salat beliau. Al-Quran penyejuk hati. Al-Quran menjadikan syafaat. Kita mau dapat syafaat, tapi kita tidak baca Al-Quran. Bagaimana? Jauh dari Al-Quran. Datang lagi bulan suci Ramadan, tambah tidak jauh dari Al-Quran. Di Hadramut sana, di Yaman, kemarin Muhammad Waladi, anak saya Muhammad, telepon. Dia katakan, Abi, di sini Ramadan tidak kayak siang. Malamnya kayak siang, tidak ada yang tidur, semua baca Al-Quran. Bergantian di masjid, semua masjid hidup dengan Al-Quran, hidup dengan bacaan, hidup dengan aurat, wirid, semua salat, semua baca Al-Quran. Luar biasa. Saya dengarkan saja saya senang dan saya kepengen mau ke sana, dekat dengan orang yang menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran. Orang kalau berteman dengan orang-orang yang biasa baca Al-Quran, dia keikutan baca Al-Quran. Kalau orang yang biasanya ikutnya sama orang yang lalai, dia ikut lalai. Siapa teman duduknya? Jadi kita berteman sama orang yang ingat kepada Allah agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk sama orang kaya, rasa cinta dunia luar biasa. Kita mau jadi kaya juga. Duduk sama polisi, kita mau jadi polisi. Kita duduk sama tentara, mau jadi tentara. Duduk sama dokter, mau jadi dokter juga. Duduk siapa teman duduknya, keikutan keinginannya. Jadi duduk sama orang yang soleh. Kalau duduk sama orang soleh, ingatnya Allah. Mau minta ampun kepada Allah, kerjanya istighfar, kerjanya selawat kepada Nabi Muhammad. Makanya cari teman duduk kita yang menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Quran, insyaAllah Allah hindarkan kita dari masalah. Kita baca Al-Quran, insyaAllah hidup kita baik. Bahkan ada seseorang di Arab sana, satu waktu dikali kuburnya, waktu dibuka kuburnya, orang ini lagi baca Al-Quran dalam kuburnya.
Dia katakan, apakah ini sudah hari kiamat? Dia kata, kami orang yang buka kuburnya ini bilang belum. Dia bilang, kenapa kau ganggu saya? Saya lagi asik membaca Al-Quran. Ini kuburan, tapi orang di dalam hidup dengan Al-Quran, karena waktu hidupnya di dunia dengan Al-Quran. Allah kasih kenikmatan ini. Orang kalau hidupnya kenikmatan, dia lakukan salat di dunia, seperti Nabi Musa alaihi salam. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj, lihat Nabi Musa salat. Karena sukaannya salat, keindahannya salat. Orang suka baca Al-Quran, Allah hidupkan dia di alam barzah untuk membaca Al-Quran. Ajar anak-anak kita. Ajar anak-anak kita untuk baca Al-Quran. Ada seorang anak, dia membaca Al-Quran, dia hadiahkan untuk orang tuanya. Ada seorang saleh, dia bermimpi melihat di alam barzah, manusia di alam barzah berebutan. Begitu banyak yang berebutan amal, seperti orang berebutan di dunia dengan sembako, pembagian sembako. Begitu amal di dalam alam barzah. Seorang ini melihat waktu dikasih makanan dengan istighfar, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ahli barzah berebutan untuk minta dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang tidak berebutan, ditanya sama orang saleh ini dalam mimpinya, wahai ibu, engkau tidak berebutan sama yang lain? Dia bilang, saya tidak perlu berebutan. Kenapa kau tidak ikut berebutan sama orang-orang yang lain? Dia bilang, saya sudah cukup. Anak saya setiap hari baca Al-Quran dan dia hadiahkan pahalanya buat saya di alam barzah ini. Saya sudah dapat kenikmatan ini. Akhirnya, singkat cerita, orang soleh ini besok paginya setelah dapat petunjuk dalam mimpinya, dia pergi ke pasar, dia lihat ada satu orang anak yang menjual buah, di tangannya ada mushaf, ada Al-Quran. Dia baca Al-Quran di saat pengunjung tidak ada, pembeli tidak ada, dia baca Al-Quran. Begitu pengunjung pergi, begitu pengunjung tidak ada, dia baca Al-Quran. Begitu ada pengunjung, dia tutup Al-Quran, dia layani pembelinya. Akhirnya datang orang soleh ini, dia katakan, Assalamualaikum wahai anak muda. Waalaikumsalam. Engkau punya nama siapa? Fulan bin Fulan. Kau masih punya orang tua? Dia bilang, sudah tidak ada, orang tua saya telah meninggal dunia. Kau baca apa ini? Dia bilang, baca Al-Quran. Untuk siapa kau baca Al-Quran ini? Saya hadiahkan bacaan Quran ini untuk orang tua saya di alam barzah. Ketemu sudah jawabannya orang soleh ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti apa yang dituntuni oleh Nabi besar Muhammad SAW. Di malam akhir malam Ramadan ini jangan tinggalkan ini. Ini sebentar lagi Ramadan akan tinggalkan kita. Kalau Ramadan akan tinggalkan kita, salah satu kita tinggalkan Ramadan. Kalau Ramadan masih ada lagi tahun depan. Tapi kalau kita belum tentu. Siapa yang jamin kita bisa bertemu Ramadan yang akan datang? InsyaAllah semuanya panjang umur, sehat walafiat. Tapi setiap hari saya ada HP yang khusus, ada yang setiap hari kirimi saya. Dia kirimi bukan kirimi berita apa, kecuali kirim berita kematian, kewafatan. Setiap hari khusus dia kirim satu ini. Setiap hari habaib yang meninggal. Lain yang luar habaib. Tiap hari dia kirim, Habib ini meninggal, Habib Syarifah ini meninggal. Tiap hari 3-4 orang meninggal dunia. Dan tadi juga sudah dibacakan Al-Fatihah untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan. Nanti nama kita pun akan dibaca seperti itu, almarhum fulan bin fulan. Sebelum itu terjadi, kita manfaatkan bulan suci Ramadan. Yang beberapa hari lagi insyaallah semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan malam waktu mau sahur, angkat doa, baca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau tahu bacaan Sayyidul Istighfar, baca Sayyidul Istighfar. Baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Insyaallah semua dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita sempit, waktu kita hanya sebentar. Gunakan waktu sekejap ini untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an. Setiap hari saya kemarin telepon umi saya. Dia suka sakit mah. Kadang kalau orang yang uzur begini maunya bayar fidyah aja, tidak mau berpuasa. Dia tidak, dia paksa cari obat, cari minuman yang supaya dia dia bisa berpuasa. Dia tidak mau bayar fidyah, dia mau bisa berpuasa. Mah ini mahnya akut. Alhamdulillah kalau dia berpuasa dengan niat yang kuat, bisa dia berpuasa. Yang kedua, dia setiap bangun jam 3 malam baca Al-Quran. Saya kemarin telepon, saya bilang Umi doakan saya. Dia bilang alhamdulillah, saya juga minta doa. Dia katakan begitu. Alhamdulillah, Umi sudah khatam Quran 5 kali. 5 kali sudah baca Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih bisa baca Al-Quran terus menerus. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Mudah-mudahan kita juga bisa begitu. Orang tua kita yang sudah uzur saja masih mau dekat dengan Al-Quran. Kita masih muda, belum pakai kacamata, masih jelas huruf. Nanti kalau sudah repot, mata sudah buram, baru membaca Al-Quran, nanti rugi waktunya. Olehnya itu manfaatkan waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan orang-orang tua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita isi Ramadan ini dengan baik. Kita isi Ramadan ini dengan taat kepada Allah, dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan tasbih, dengan selawat kepada Nabi Muhammad, agar keluar Ramadan betul-betul keluar seperti orang yang keluar dari rahim seorang ibu, bersih dari dosa. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah ta'ala minal aminin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Basahi lisan kami ya Allah, mudahkan lisan kami ya Allah membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, izinkan kami ya Allah membaca kalam Allah, membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kami bisa menghatamkan Quran ya Allah, hidup dengan Al-Quran, wafat dengan Al-Quran, dibangkitkan dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, biar anak-anak kami ya Allah selalu dekat dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jaga negeri kami ya Allah, jaga kampung kami ya Allah, jaga ke saudara-saudara tetangga kami ya Allah. Di malam-malam yang barakah ini ya Allah, semua yang menyaksikan di rumah dari melalui sahabat Majlis TV ya Allah, berikan kebaikan kepada mereka semua. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, hajat-hajat kami ya Allah begitu banyak ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, hajat mengharapkan ridhamu ya Allah, hajat mengharapkan ampunanmu ya Allah, hajat mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hilangkan kesusahan kesedihan di hati kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari dengki, dari hasud, dari iri, dari semua penyakit-penyakit hati ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kemarin saudara kami TNI Angkatan Laut ya Allah yang wafat syahid di laut tenggelam, berikan mereka jannah-Mu ya Allah, berikan tempat yang terbaik dari putra-putra kami ya Allah, putra Indonesia yang terbaik ya Allah.
berikan kebaikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada keluarga mereka ya Allah, agar mereka semua keluarganya bersabar tabah dengan musibah ini ya Allah. Ya Allah, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah kamilah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup dengan salam, tadi ijazah yang saya berikan untuk salatul witir di luar bulan suci Ramadan, kalau mengerjakannya ini dari Habib Ali mendapatkan dari gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Al-Habib Abdullah Al-Attas dapat dari gurunya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini salatnya dia buat satu kitab namanya As-Salatul Mugharrabin. Ijazah ini kalau baca, kalau salat malam, salat witir itu diawali dengan baca Iza zulzilatil ardu zilzalaha 2 kali. Itu sekali baca ini sama dengan membaca 15 juz Al-Quran. Kalau kita baca 2 kali sama dengan menghatamkan Quran. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha ila akhir al-ayah. 2 kali ini sama dengan menghatamkan Al-Quran. Di dalam salat kita baca. Yang kedua, Al-Hakumut Takatsur, baca 6 kali. 1 kali baca Al-Hakumut Takatsur sama dengan dia membaca 1000 ayat dari Al-Quran. Al-Quran ada 6.000, jadi 6.000 lebih. Jadi kalau baca ini 6 kali sama dengan menghatamkan Quran. Jadi dalam rakaat pertama, rakaat kedua dalam suatu salat baca 2 ayat ini. Selanjutnya di rakaat yang berikutnya baca ayatul kursi dan al-ikhlas 3 kali di 3 rakaat berikutnya. Yang berikutnya baca seperti biasa kita solat di tarawih, Sabbihisma dan Qul ya ayyuhal kafirun. Ditutup dengan al-ikhlas, terus al-mu'awwizatain. Insyaallah barakah ini ijazah, mudah-mudahan semua mendapatkan manfaat. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, kita bertemu lagi di dalam bulan Ramadan ataupun di bulan luar Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah Allah mengabulkan hajat kita, dan insyaallah dapat rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, kebaikan dari Allah, dan keluar dari Ramadan menjadi manusia yang bersih dari dosa fitri insyaallah. Dan insyaallah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.